Renungan Harian Katolik, Sabtu 20 September 2025. Penabur benih Sabda Tuhan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Lukas bab 8 ayat 5. Saudara-saudara, tumbuh atau tidaknya sebuah tanaman tidak hanya tergantung pada benih yang ditaburkan, melainkan juga ditentukan oleh kualitas tanahnya. Proses pertumbuhan tanaman seperti itu yang dijadikan Yesus untuk menggambarkan sebuah hati manusia ketika menerima sabda Allah. Hati manusia adalah tanah atau lahan tempat benih ditaburkan. Benih yang ditaburkan di berbagai macam tempat adalah sabda Tuhan yang jenis dan kualitasnya sama. Yang membedakan pertumbuhan dan hasilnya adalah jenis tanah tempat benih itu jatuh. Tanah yang disampaikan Yesus dalam Injil menggambarkan jenis kepribadian kita. Pada hari ini, Tuhan Yesus mengajar orang banyak tentang berbagai jenis orang dalam menanggapi firman Allah yang diwartakannya. Ia mengajarkan hal ini melalui perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benih firman Allah di ladangnya. Ladang ini memiliki jenis tanah yang berbeda-beda tanah, sehingga benih-benih yang ditaburkan ini jatuh pada jenis tanah ladang yang berbeda-beda pula. Jenis pertama adalah benih yang ditaburkan jatuh di pinggir jalan lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung. Benih ini menggambarkan orang yang tergoda oleh iblis. Jenis kedua adalah benih yang jatuh di tanah berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Benih ini menggambarkan orang yang hidupnya dangkal. Jenis yang ketiga adalah benih yang jatuh di tengah semak duri dan semak duri itu tumbuh bersama serta menghimpit benih-benih yang baru tumbuh itu sampai mati. Benih ini menggambarkan orang yang tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupannya. Jenis keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Benih ini menggambarkan orang yang setelah mendengarkan firman Allah menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Ia adalah orang yang tidak tergoda oleh iblis, memiliki hidup yang mendalam dan menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan mereka. Kita dapat belajar dari perumpamaan ini dalam menanggapi firman Allah yang ditaburkan dalam hati kita, sehingga kita dapat berbuah dengan berlimpah dan mengalami keselamatan dari Tuhan. Ibarat benih, diri kita ditabur Tuhan dan jatuh di beragam lahan kehidupan. Silih berganti dan hidup kita berubah, namun benih hidup kita tetap satu dan sama. Tidak selalu kita hidup di lahan yang subur. Kadangkala kita mengalami situasi hidup seperti jatuh di lahan yang berbatu-batu, penuh semak duri, atau di pinggiran jalan. Dunia menjadi lahan nyata yang dapat menumbuhkan atau mematikan benih hidup kita. Tidak ada gunanya kita meratapi hidup ini dan menyalahkan dunia dengan segala situasinya. Tugas utama kita adalah bagaimana memelihara benih hidup ini agar tetap menjadi benih yang baik. Hidup kita adalah benih yang baik dari Tuhan.
berdiri tegar dalam pasrah diri kepada Tuhan, Sang Penggarap kehidupan, akan memampukan kita untuk menghadapi aneka situasi kehidupan. Hari ini kita memperingati Santo Andreas Kim Tagon, Paulus Chong Ha Sang, dan para martir dari Korea yang mati demi iman pada abad ke-19. Sejarah Gereja Katolik di Korea memang unik karena dirintis oleh para awam pada abad ke-17. Baru pada tahun 1836 datanglah para misionaris dari Prancis yang mengembangkan apa yang telah dirintis oleh para awam tersebut. Peringatan Santo Andreas Kim Tagon dan kawan-kawan meneguhkan iman kita. Kita pun dipanggil untuk selalu mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Kegigihan di dalam memberikan kesaksian iman perlu kita pupuk setiap hari melalui doa dan pilihan tindakan nyata yang menghadirkan peneguhan iman bagi sesama. Seperti Yesus yang selalu meneguhkan setiap orang yang dijumpainya, hidup kita pun merupakan panggilan untuk meneguhkan iman sesama kita dan bukan justru melemahkan atau menjadi batu sandungan. Tuhan, Engkau telah menaburkan benih-benih kebaikan dalam diri kami. Bantulah kami untuk dapat memelihara dan meneruskannya kepada sesama kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.